Halo semuanya, malam ini kembali lagi sama Lutfi. Kali ini mau cerita yang berjudul Amanah dan Lucy. Langsung aja ke ceritanya. Pantas saja akrab banget sama mereka. Aku kira mereka adalah jin yang bisa mirip sama kita. Ternyata itu semua hanyalah pikiranku saja. Oh begitu, kenapa kalian berdua mirip sama temanku namanya Lucy? Ucap Randy sambil tersenyum. Namun mereka nggak jawab pertanyaan dari aku, tapi diwakilkan sama Rita katanya. Oh iya, hampir lupa, belum kasih tahu. Sebenarnya mereka punya darah yang sama, ujar Rita sambil senyum kepadaku. Sontak aku bingung, belum memahami apa maksud Rita. Tapi sekarang mereka mampu menjelaskan secara detail. Sebenarnya sebelahku adalah saudara kandung Lucy, tapi aku nggak tahu bisa mirip dengannya. Waduh, bisa begitu ya? Aku kira saudara kembar cukup dua. Kenapa sekarang bisa bertiga? Saudara, tak perlu dibahas lagi. Sekarang aku mau tanya kepada mereka. Kalian tahu nggak kalau Lucy sedang ada hubungan sama Firdaus? Tanya Randy dengan ekspresi serius. Sedangkan mereka hanya mampu senyum doang tanpa adanya penjelasan. Sepertinya pertanyaan dari aku nggak penting deh. Jadi mereka nggak menjawab pertanyaanku. Hingga akhirnya semua sudah jelas. Setelah Firdaus keluar dari pintu sebelah kanan, terlihat buru-buru membuka pintu sebelah kanan dan yang keluar itu ternyata Lucy. Kami merasa kaget dong, kenapa Firdaus maupun Lucy bisa-bisa jalan berdua, sedangkan aku nggak diajak dong. Benar-benar dah nggak setia kawan. Seharusnya kamu memang jadian ya, kasih tahu, ini malah sembunyi. Ada cemburu nih, wow, ucap Rita sambil mengejek aku sedang memperhatikan ke arah Firdaus. Lalu mendekati ke rumah supaya tahu mereka bicara mengenai apa. Paling aku takut itu membicarakan mengenai diriku. Aku tak bisa berbuat apa-apa selain melihat mereka tersenyum. Sepertinya sudah cukup deh. Aku tak perlu mendekati Lucy. Sudah kelihatan mereka cukup sehasil menjalin sebuah hubungan lebih serius, yaitu pernikahan. Lantas aku harus meninggalkan kota Jakarta hingga aku baru sadar ternyata Lucy punya rasa suka sama Firdaus. Pantas saja sama bersamaku biasa-biasa saja, cuma kemarin doang yang perhatian kepadaku itu hanya mirip sama Lucy. Berarti untuk saat ini aku perlu pulang ke rumah untuk berpikir sejenak. Setelah melihat mereka lalu menaiki sepeda motor tanpa adanya pamit dulu sama Rita dan juga saudara kembar Lucy. Hatiku sudah sakit banget lihat kebahagiaan mereka, sedangkan aku sendiri belum merasakan bahagia bersama pasangan. Secara tidak sengaja aku mengendarai motor dengan kecepatan tinggi. Tak sadar di depan ada mobil truk hampir saja menabrak motorku. Alhamdulillah aku selamat. Mau sampai kapan aku seperti ini terus? Menunggu kehadiran sosok perempuan yang mampu mengerti perasaanku kemungkinan tidak bakal terjadi. Selagi aku masih punya dosa terhadap keluarga besarku, malah sama sekali tidak tahu bakal seperti ini kejadiannya. Benar apa yang dikatakan oleh sahabatku. Aku gak sanggup lagi mengatasi masalah seperti ini dan juga tidak berharap bisa menemukan seorang perempuan yang
aku sukai selama ini. Secara tiba-tiba ada pegang pelutku sangat erat, padahal dari tadi perasaan tidak ikut deh. Kenapa sekarang ada orang di belakangku? Ini mulai nggak benar nih. Lebih baik berhenti dulu. Ingin tahu di belakang aku siapa. Selepas menoleh ke belakang, ternyata saudara kembar milik Lucy. Lantas aku bingung dong, kapan mereka naik motorku. Seingat aku sih, tadi tidak pamit sama mereka. Aku boleh tanya nggak? Tanya Randy dengan ekspresi kesal. Kenapa saudara kembar tetap singgung kepadaku? Padahal aku lagi kesal loh. Benar-benar aneh sih, tapi rasa rindu sudah hilang ketika melihat saudara kembar Lucy di hadapanku. Kita berdua hanya melaksanakan tugas dari Lucy untuk menjaga kakak dari kejahatan, ucap saudara kembar sambil menaruh tangan kanannya di pundakku. Hah? Masa iya? Lucy harus menjagaku dari kejahatan? Memang tidak dimarah sama pacarnya. Lantas aku bertanya sama mereka, kalau boleh tahu, kenapa Lucy melakukan seperti itu? Tanya Randy dengan ekspresi masih bingung perkataan dari saudara kembarnya. Tapi kali ini jawabnya cepat tanpa adanya berhenti sejenak. Ya, karena Lucy sudah sayang sama kakak. Keringat aku bersurat di pipi saking kaget mendengarnya. Lalu, kenapa tadi di rumah Firdaus bahagia banget dekat sama temanku? Tanya Randy dengan ekspresi serius. Lagi dan lagi, mereka menjawab dengan penuh khawatir takut aku tersinggung. Karena Lucy ingin menjaga perasaan Firdaus, ucap saudara kembar. Walaupun Lucy bahagia dekat sama Firdaus, tapi isi hatinya suka sama aku. Berarti mulai detik ini, aku harus sebisa mungkin biar saja kalau mereka jalan berdua. Sepertinya aku tetap mau ke Tasikmalaya karena di sini sudah ada yang menjaga Lucy, yaitu Firdaus. Sedangkan kalian berdua tetap mengikutiku. Ini adalah permintaan dari Lucy sendiri. Apakah nanti setelah berminggu tidak berjumpa dengannya, rasa rinduku bakal muncul kembali? Mungkin saja ya. Kenapa? Karena dalam hatiku ada nama Lucy. Bagaimanapun aku harus percaya sama dia. Setidaknya enggak posesif mengurusi menjauhi Firdaus. Yang ada malah bakal terjadi keributan antara aku sama dia. Paling penting aku harus segera pulang ke rumah untuk mempersiapkan pergi ke Tasikmalaya. Lantas setelah perjalanan ke sana naik motor, sama sekali tidak, karena aku sudah terlanjur beli tiket bus menuju Tasikmalaya pukul 9 pagi. Semoga saja dalam perjalanan tidak mengalami penundaan keberangkatannya, biar aku bisa bertemu sama keluarga besarku. Akhirnya sampai juga di rumah kontrakan, walaupun warga sini mulai lihat ke arah rumahku, soalnya membawa perempuan masuk ke dalam rumah. Semoga saja tidak melaporkan ke Pak RT, bisa berabe nanti urusannya. Padahal aku tak ada niatan ingin melakukan sesuatu yang kurang pantas. Dari lubuk hatiku paling dalam ingin menjaga mereka supaya Lucy makin yakin kepadaku. Untuk menjalin sebuah hubungan lebih serius, paling nanti mengutarakan kalau memang sudah waktunya. Sekarang mah memasukkan baju, celana, dan lainnya ke dalam tas aku yang sudah dipersiapkan dari kemarin. Hanya saja kemarin tuh masih memikirkan mengenai wajah milik Lucy. Sekarang sudah tahu
semuanya. Ternyata mereka saudara kandung Lucy. Malah aku sempat berhayal bertemu sama orang tuanya. Nanti bakal kaget nggak ya setelah bertemu sama beliau untuk melamar putrinya. Biasanya sih kalau ditanya soal pekerjaan apa, mudah-mudahan sih nggak bertanya mengenai masa laluku. Gawat, nanti tidak dapat restu dari orang tua Lucy. Setelah menyimpan baju ke dalam tas, lalu aku persiapkan tempat tidur untuk saudara Lucy. Semoga saja tidurnya nyenyak ya, soalnya di sini banyak nyamuk masuk ke dalam rumah. Setidaknya aku sudah siapkan obat nyamuk. Besok harinya aku sudah siap untuk muncul ke Tasikmalaya. Saudara kembar tetap ikut supaya aku tetap aman di jalan. Alhamdulillah aku semakin dekat sama saudara kandungnya. Sambil menunggu bus, aku sempat WhatsApp sama Lucy. Randy sudah berangkat belum? Tolong jaga saudaraku ya. Awas, jangan macam-macam ya. Ketik Lucy di omset. Haha, kapan aku mau macam-macam sama calon adik ipar? Iya sih ya Lucy. Enggak kok, aku tidak akan macam-macam sama calon adik ipar. Ketik Randy sambil memberikan emot ketawa. Tidak lama kemudian, Lucy memberi emot ketawa juga. Hari ini bahagia sekali. Walau cuaca panas banget, tapi aku harus tetap semangat. Akhirnya bus Jakarta Tasikmalaya sudah tiba di hadapan kita. Lalu aku maupun saudara Lucy naik bus tersebut dengan kondisi lagi bahagia. Walaupun perjalanan cukup jauh sih, sekitar 5 jam. Mudah-mudahan saja tidak macet biar cepat sampai. Selama di perjalanan aku hanya tidur pulas, namun tidak melupakan kewajiban melaksanakan sholat 5 waktu. Tapi aku tidak berani mengganggu saudara Lucy. Bangunnya gila, dari berangkatnya tidur nyenyak banget. Memang semalaman nggak tidur sama sekali. Sayangnya aku bertanya seperti itu kepada mereka. Biar sajalah, nanti kan berhenti dulu di rest area. Semoga mimpi indah calon adik iparku, ucap Randy di dekat telinga mereka. Perjalanan cukup melelahkan membuatku ingin segera sampai di tempat kelahiranku. Tapi kira-kira sampai di sana jam berapa? Kalau malam mungkin nggak ada yang jemput. Semoga saja sebelum malam kita sudah sampai biar solusi bisa tidur nyenyak di tempat tidur. Maaf ya, aku belum mampu menaiki mobil. Insya Allah kalau punya uang aku mau beli mobil supaya kita bisa jalan-jalan bersama. Kalau seperti ini takut leher kalian sakit. Bagaimanapun aku sudah anggap kalian seperti adik sendiri. Jadi jangan canggung ya bicara denganku. Sesuatu saat kalau menjadi suami Lucy, pasti kalian akan menginap di rumahku. Tapi aku belum kasih tahu ke kalian, masih disimpan rapat dulu. Tunggu waktu apakah Lucy adalah jodoh aku atau bukan. Kalau misalkan bukan, ya berarti anggap saja seperti adik sendiri. Setidaknya bisa jaga silaturahmi sama keluarga Lucy. Walaupun komunikasi aku sama Lucy secara sembunyi supaya nggak ketahuan sama Firdaus. Memang sulit sih, diserahkan aku belum bisa menyembunyikan suatu dari teman-teman termasuk isi hatiku seperti apa. Misalkan terjadi apa-apa pun, pasti aku bicara sama teman ataupun siapa, paling utama bisa jaga rahasianya. Jangan sampai terbongkar nanti ada iri kepadaku. Karena
karena pernah terjadi dulu, kalau nggak salah pada waktu masih sama mantan pacar. Aku sama sekali tidak ada niatan seperti itu. Kalau nggak bisa ya jangan. Namun ada satu sosok yang mampu menjaga rahasiaku, yaitu sahabatku tercinta. Karena dari dulu dia sama sekali membongkar rahasiaku, tapi selalu menjaga secara rapat rahasia itu. Aku pun menyadari mencari sosok manusia yang menjaga rahasia memang sulit untuk dicari. Berharap kedepannya bisa mendapatkan teman atau sahabat seperti dia. Kalau mengenai fisik, aku sama sekali enggak peduli. Yang ada dalam benakku, karakter harus benar-benar bisa jaga rahasia, patuh apa yang dibicarakan, dan terakhir tulus. Selebihnya aku tidak akan dinilai. Buat apa bisa jaga rahasia kalau artinya tidak tulus? Selama bekerja di dalam bus, akhirnya sampai juga di Tasikmalaya. Terima kasih ya Allah sudah melindungi dari maha bahaya. Itulah cerita yang berjudul Amanah dari Lucy. Semoga kalian suka sama ceritanya. Terima kasih.